Bisa dimulai ya. Untuk yang P5 kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya tinggal lebih awal aja. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Kami undang dalam rangka aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Losarang Indramayu. Perkenalkan, saya Wahidin Hadi. Ya. Ada yang belum kenal Bapak Ibu? Ya, saya Wahidin Hadi Bapak Ibu. Kebetulan saya pernah nulis di itu tuh Bu Eni, bareng Bu Eni. Ya, kalau Bu Lina malah duluan. Saya baru dipanggil untuk angkatan 10. Ternyata luar biasa Bapak Ibu, sangat menguras energi. Tapi saya bersyukur karena di momen-momen itu banyak hal-hal yang menurut hemat saya itu sesuatu yang baru. Kalau bahasanya kepala sekolah itu ada apa tadi itu? Ada konsekuensi, ada apa tadi bilangnya itu? Ada sesuatu yang menjadi konsekuensi ketika melakukan sesuatu. Tapi alhamdulillah Bu, banyak sesuatu yang baru, banyak materi-materi baru, banyak hal-hal yang saya lakukan selama ini boleh jadi dikoreksi, ya, mendapatkan perbaikan-perbaikan. Kurang lebih Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini adalah seperti ini Bapak Ibu, kenalan, pendahuluan, ada materi inti, nanti kalau sepakat kita lakukan diskusi, dan yang kemudian yang terakhir penutup. Oke, salam dan bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Ini kata-kata ini, kalimat ini selalu diungkap terus ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia. Keselamatan untuk kita semua dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, alangkah lebih bagusnya kita sepakati ya Bapak Ibu. Kita belajar dengan tertib, ya. Kemudian barangkali ada yang perlu dicatat. Kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Kemudian ada yang punya pendapat, ada yang punya ide, silakan ungkapkan. Dan insya Allah kita akan lakukan dengan tepat waktu. Setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya saya namai mukaddimah yang diambil dari bahasa Arab. Pak Ustadz, mukaddimah itu artinya apa Pak Ustadz? Permulaan, pendahuluan. Saya teringat dengan pembelajaran di PPKN itu. Kalau sekarang kita mengenalnya pembukaan, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu dulunya namanya mukaddimah. Dari kata kodim. Kodim itu kalau saya tanya, tahu nggak nang kodim? Tahu Pak? Apa? Kakaknya Koramil. Ada kata kodim itu kakaknya Koramil. Bener juga ya Bu ya. Koramil, kodim, kodam. Baik, mari kita lihat di era sekarang ini, di kurikulum Merdeka ini. Kita dihadapkan pada fenomena peningkatan karakter. Ya. Jadi marilah kita pahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, yang ujungnya nanti ada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ujungnya Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak didik kita, siswa-siswi kita, murid kita itu punya profil pelajar Pancasila. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang selalu digaungkan ya, di kurikulum Merdeka, ada perubahan pada proses pembelajaran pada ke arah budaya positif di sekolah. Kalau pengertian budaya itu kan sangat luas sekali Bapak Ibu ya. Tapi dalam konteks ini budaya yang dimaksud itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik.
Jadi kalau berpikirnya manusia, produk olah rasanya manusia. Setiap apa yang dilakukan manusia, dipikirkan manusia, kemudian berwujud benda, atau orang sosial menyebutnya cipta, karya, karsa, rasa. Cipta, karya, karsa, rasa. Cipta produknya apa Bapak Ibu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu produk dari apa yang kita sebut dengan cipta. Ilmu pengetahuan itu. Kemudian karya berwujud pada benda. Laptop ini karya. Ini adalah karya. Kalau benda itu namanya karya. Ya. Orang dulu menyebutnya karya. Wong Jawa menyebutnya karyo. Yang ketiga karsa. Karsa itu berupa tindakan. Karso, karya itu tindakan. Seperti anak nyalimi kita kan mencium tuh. Nah itu adalah produk budaya itu. Kita menyebutnya dengan sebutan karsa. Satu lagi, apa tadi Pak Ferian? Rasa. Rasa itu terkait dengan suasana hati, ya, yang menyenangkan. Atau sebut saja produknya namanya seni. Ya, baik seni rupa, seni tari, seni kriya, seni itu disebut rasa. Nah, dalam pengertian yang sederhana saja, ya budaya positif di sekolah itu berarti produk-produk tindakan yang ada di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang ada di sekolah, tentu yang berpihak pada peserta didik. Kira-kira demikian. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, ini masih pendahuluan Bapak Ibu ya. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek ada usaha untuk secara sistematis merubah paradigma. Kalau Bapak Ibu ingat pada saat kuliah seringkali mendengar kata paradigma. Paradigma itu ya sebut saja pandangan berpikir. Kalau dikatakan ada perubahan paradigma, berarti ada perubahan pandangan kita terhadap sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu adalah tentang pendidikan, yaitu usaha untuk membangun budaya yang positif. Maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mari kita lihat ya, poin-poinnya Bapak Ibu. Menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu siapa yang bangun? Bapak Ibu, kira-kira lingkungan positif itu kira-kira yang bangun siapa? Kitanya, manusianya. Dimulai dari mana? Dari cara berpikir yang positif. Cara berpikir yang positif melahirkan tindakan yang positif, melahirkan produk-produk di sekolah yang relatif positif. Kalau semuanya itu terjadi, maka di sana ada lingkungan yang positif. Termasuk hubungan antar manusianya menjadi positif. Aman, nyaman. Ini menjadi prasyarat agar murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka kalau lingkungannya positif. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, satu lagi bahwa pada dasar perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, itu landasan Ki Hajar Dewantoro menjadi pijakan Bapak Ibu. Harus kita akui, kita kembali kepada falsafah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Marilah kita lihat dari kalimat yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada. Kalau selama ini mungkin
kita memahami bahwa katanya, kata para pakar itu, anak itu seperti kertas kosong, maka di era sekarang itu sudah mulai dikoreksi. Anak itu nggak kosong lagi katanya. Ya Pak sih? Masih ingat nggak dulu waktu kuliah di UPI itu? Siswa itu anak itu kosong nggak? Kelalen. Kosong tidak? Ada yang bilang kosong, ada yang bilang nggak. Nah sekarang di era sekarang itu nggak kosong-kosong amat. Ya, nggak kosong-kosong amat. Sudah ada kodrat. Karena kita itu kan lanjutan dari bapak ibu kita. Bapak ibu kita lanjutan dari bapak, nenek, kakek neneknya. Buyut laki, buyut perempuan, terus saja. Sehingga ada potensi yang melekat pada diri kita semenjak kita menjadi makhluk yang namanya manusia. Ada potensi yang terpendam, potensi yang menjadi ciri. Inilah keajaiban penciptaan manusia yang menjadikan kita menjadi makhluk yang beraneka ragam dengan potensi yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika seorang anak lahir, sebenarnya dia itu memiliki garisnya katanya. Ada garis-garis di dalam dirinya. Seperti batiknya Pak Sukri itu ada garis-garisnya. Cuma garisnya itu belum tebal. Garisnya belum tebal. Nah, tugas guru menebalkan garis-garis itu. Apa artinya? Tugas guru itu menuntun anak menemukan potensi dirinya dan menumbuh kembangkan potensi dirinya. Cilakanya barangkali gini, sudah ada garis-garisnya, malah oleh bapak guru itu garisnya dihapus. Sudah ada garisnya, ketika anak itu lahir sudah ada garisnya, malah garisnya dihapus. Apa yang diinginkan oleh guru A, oleh guru B, oleh guru C, padahal anak itu garisnya F, G, H barangkali. Ini cilaka ini. Ini yang kemudian oleh para pakar itu dianggap menyumbangkan problem masa yang akan datang itu seperti itu. Nah, marilah kita pahami bahwa setiap anak itu lahir dengan dua kodrat. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat apa sih? Ulangi. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam, setiap diri kita lahir punya orang tua masing-masing, punya kecenderungan masing-masing, punya hobi. Ya. Tentu saya akan berbeda dengan Pak Paraton cenderungannya. Apa sama Pak? Beda kan Pak ya? Beda. Mungkin Pak Paraton lebih senang melihat sesuatu yang langsing-langsing. Kalau saya mah senangnya yang lembu-lembu. Contoh. Yang tonjol-tonjol. Dan itu tuh nggak bisa dipelajari, udah bawaan. Karakternya begitu. Ya. Yang kedua kodrat zaman. Ada budayawan dari Banyumas, siapa namanya tuh? Lupa saya. Bahwa setiap orang itu memiliki zamannya masing-masing. Jangan paksakan anak mengikuti zamannya kita. Kita ya, bukan saya ya. Kita Bapak Ibu sekalian yang seumuran ya, Bu Ratna itu seumuran, Pak Ustadz. Bu Yang seumuran kan dengan saya, Bu. Kayaknya tua nih, Bu. Sorry, mohon maaf, guyonan. Ya, saya ya, tahun 80 udah ingat Ustadz ya? Ya. Saya perasaan tahun 80 sudah ingat, masih ada ramang-ramang gitu, suasana tahun 80 itu. Ya. Makanya menjelang tahun 90 eranya Tommy J. Pisa. Ibu tahu lagu Tommy J. Pisa? Itu tahu. Ya. Jadi kita mengalami suasana yang berbeda-beda. Punten Boyang lahir tahun berapa? 94. Tahun 94 tuh saya udah kuliah, Bu. Wis demenan Pak Wahyu ge. Tahun semono ku. Iya ya Bu ya, jauh sekali ya. Makanya kodrat kita berbeda, Bu. Ya, kodrat kita berbeda. Tapi alhamdulillah saya masih dipertemukan dengan Ibu Yayang yang jauh berbeda itu.
Demikian juga anak-anak kita. Pasti dia memiliki kodratnya masing-masing. Ya, di era saya nggak ada anak-anak tuh main game, istirahat main game, baris kayak pindang, nggak ada. HP aja belum ada. Nah ini tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa melihat potensi anak, kodrat alam anak dan kodrat zaman anak. Dan pada pertemuan ini secara khusus Bapak Ibu ya, ini yang menukiknya gitu. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma stimulus respon menuju paradigma teori kontrol. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian juga ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik dalam diri setiap kita, anak diri kita. Kemudian ada materi yang sekarang lagi booming di dunia maya, itu adalah keyakinan kelas. Yang kalau kita lihat ke belakang sebenarnya adalah peraturan kelas sebenarnya. Cuma kalau peraturan kelas lebih bahasanya konstruktif seperti bahasa hukum. Wajib, harus. Kalau keyakinan kelas sesuatu yang harus anak meyakini bahwa itu kebenaran gitu. Ya. Ke sistem nilai. Bukan pada aturan, tapi di balik aturan. Yang melahirkan aturan, yaitu sistem nilai yang berlaku. Kemudian hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol guru, dan nanti segitiga restitusi. Ini materi ini kelihatannya banyak Bapak Ibu, tapi sebenarnya menjadi satu kesatuan. Ya. Oke, baik. Barangkali Bapak Ibu pengen minum, silakan diminum dulu Bapak Ibu. Karena saya pengen minum Bapak Ibu. Baik. Silakan. Ya, silakan. Perhatikan Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Nanti silakan Bapak Ibu punya jawaban masing-masing, bisa berbeda. Pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Simpen dulu boleh dicatat, simpen dulu. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti contoh membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju? Atau tidak setuju? Simpen dingin. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak setuju? Simpen dikit saja. Ya. Silakan dipikirkan dulu. Kasih waktu ya 3 detik lah. 1, 2, 3 udah Pak. Sudah? Ada yang mau berpendapat? Barangkali Bapak Ibu silakan. Setuju tidak setuju aja, tidak kasih alasan kan? Alasan dong. Ada yang mau berpendapat? Bu Mela sepertinya sedang tengok. Oh, implikator. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu silakan. Ya Bu Amah. Nomor 1. Setuju. Setuju. Walaupun terpaksa. Daripada dihukum, saya tepat waktu misalnya. Bukan. Disiplin kan? Dapat mendisiplinkan siswa. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Iya, efeknya itu bisa bikin kapok. Oh, gitu. Rugi. Iya. Daripada hukum ngadeg ceng lapangan nggak mau Iya. Sedikit maka esok. Setuju yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan positif dengan ya termasuk setuju. Ya, itu jenis hukuman aja. Ya. Yang ketiga? Setuju Pak. Setuju semua. Ya. Setuju semua. Saya ya Pak. Iya. Bu Mar apa? Bu Marbiah. Apalagi kalau Pak Sukri ilmu dari Jepangnya gimana nih? Menurut Pak Sukri? Barangkali tradisi Jepang Suzuki Hiroshi? Sama juga. Setuju. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Setuju semua. Ya. Cuman porsinya nggak tahu. Bu Yaya? Setuju semua. Setuju semua. Kalau yang saya perhatikan kan 1 dan 2 itu tingkat
sekitar anak kecil. Patuh dia dengan takut hukuman dan yang kedua juga. Tapi yang kedua bisa diaplikasikan di menengah. Yang ketiga ini udah kehadiran orang gede ya, Pak. Penghargaan. Iya. Oh gitu. Sama orang gede yang berpenghargaan. Kalau anak-anak mah itu juga bisa. Ada lagi satu lagi barangkali. Versi BK versi BK Iya. Ilmu dur versi BK. Iya, versi BK. Nah, Bunia. Bunia. Gimana Pak Ben? Ada pendapat? Karena sekarang lagi bahasa budaya positif. Iya. Positif dan kemarin kebetulan lagi membuka PMM-nya yang restitusi. Jadi nyambung. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya kalau dari budaya positif itu nggak setuju. Dan efeknya anak bukan sadar, tapi malah takut. Ya tujuannya di sini kan kita merubah perilaku anak, kebiasaan anak, bukan karena rasa takutnya, tapi sadarnya gitu. Apalagi kemarin kita kan sudah belajar dengan siapa tuh yang Bu Maul. kita lakukan siswa kita itu layaknya sebagai orang dewasa. Iya. Jangan takut, jangan kita anggap siswa kita tuh anak kecil, jadi aja ngobrol kira-kira apa ya, kalau di situ kan ada segitiga situ kita tanyakan dulu keyakinannya. Iya. Itu benar sih apa yang kamu lakukan, terus kenapa kamu melakukan itu, pasti ada sesuatu di balik ke dalam siswa itu. Yang pertama nggak setuju ya karena pokok belajar baik, mau lah coba baca. Membersihkan sekolah dapat memberikan siswa ini oke Pak, masuk asal tadi bagaimana kita ngobrol dengan anaknya ya. Kemudian memberi penghargaan di sini bukan hanya dipakai duit mau tuku HP apa enggak. Hal-hal sederhana, apresiasi, oh kamu hebat, terima kasih, terus minta tolong dan sebagainya, itu menurut saya suatu bentuk penghargaan, jadi bisa kok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya. Begitu Pak Wahyu. Terima kasih Pak Berian. Oh, saya jangan beli makasih ngomong BK mah. Dawa. Jangan payah. Sebenarnya bukan masalah setuju tidak setuju Bapak Ibu ya. Boleh jadi dalam kadar-kadar tertentu bisa setuju dan bisa tidak setuju. Seperti ada yang mengatakan, Pak, bagaimana hukuman itu tidak bisa dilakukan? Kan ada hukum. Iya juga sih. Ini mah yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah budaya belajar anak. Kalau ada anak yang punya problem, nah itu oleh para ahli nomor 1 itu kurang bagus. Efeknya nanti anak jadi pendendam. Dititeni, Pak Ustadz masih nong, suwe-suwe tua, tak serimpung sirah. Itu kejadian Pak. Jadi ada ya. Iya benar Pak. Jadi dapat menimbulkan apa ya? Kadang-kadang namanya hukuman itu antara yang ia kerjakan dengan hukumannya nggak nyambung. Anak telat nggak ada hubungannya sama push up itu sebenarnya. Apa semakin banyak push up semakin kencang gitu? Nggak ada hubungannya kan? Contoh. Kemudian yang kedua, bahkan pemberian hukuman dengan hal positif pun bisa juga kurang tepat. Kurang tepat. Karena kadang-kadang hukumannya itu nggak juga cocok dengan perilaku salahnya itu tidak cocok dengan sanksinya. Anak tidak mencatat, sanksinya malah bersih-bersih sekolah. Nah, nggak cocok. Nah, yang ketiga, ini juga mendapatkan kritikan bahwa bagus sih memberi penghargaan itu bagus, tapi ternyata itu dampaknya hanya jangka pendek, Bapak Ibu. Akhirnya anak-anak kalau nggak diberi penghargaan, orang nggak semangat. Kalau ada penghargaan baru semangat. Ya, ini seperti perilaku lumba-lumba. Lumba-lumba itu akan berenang, bahkan akan melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa kalau ada ikan, dikasih makan ikan. Iya, dikasih makan ikan baru
Kalau udah beli gitu, datang kasih ikan lagi, kasih penghargaan lagi. Tapi ketika nggak ada ikan, ya sudah, nggak mau lagi lakukan karena itu tidak tumbuh dari dalam dirinya siswa. Nah, kira-kira begitu. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu tentang perubahan paradigma. Ini kita berandai-andai Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kepalakan tangan, ada masing-masing punya teman kan? Ada A itu Anda, B itu teman Anda. Di tangan Bapak Ibu ada benda yang sangat berharga bagi Anda. Contoh misal apa tuh Bu Ama? HP berharga atau intan berlian atau kunci mobil R3. Ya Bu Linda. Nah, kemudian genggam Bapak Ibu, coba kita praktekkan ya Bapak Ibu. Berharga nggak itu teh botol kan? Kemudian teman Anda akan berusaha dengan berbagai cara untuk meminta pada Anda memberikan benda tersebut. Coba. Butawi lagi ngegenggam apa pura-puranya? Bagi Butawi berharga apa? Misal emas. Bu Rokesi kira-kira pengen nggak emasnya Butawi? Oh enggak. Oh ya wis sejenis baik. Ternyata kalau guru agama nggak mau kalau bukan haknya itu. Padahal emas nggak mau. Seandainya Bu Rokesi berharga, Bu Rokesi pengen coba gimana caranya Bu Rokesi mengambil emasnya Bu Tawi? Dirayu, apain lagi? Tolong dong buka tangannya, kan gitu ya Bu ya? Apalagi? Dipuji-puji malah dibuka gitu. Disanjung-sanjung. Bu Tawinya mau buka nggak? Enggak. Oh, diapain lagi? Disanjung nggak mau. Ditawarkan yang lebih berharga lagi, Pak. Apa? Urupan apa? Uma dan tanah-tanahnya. Emasnya itu adalah pemberian nenek buyutnya. Dari pribadi saya. Indah-indahnya hijau. Nggak pelem dia, iya. Ayo. Tawi emasnya ditukar sama uang 1 miliar. Mau Oh. Tidak. Tapi emasnya seharga 1 miliar. Ya udah 2 miliar saya kasih. Enggak mau juga Bu Tawi ya? Enggak mau karena berharga. Berharga. Berarti Bu Tawi punya alasan kan memegang itu. Iya. Tapi seandainya Bu Tawi suatu ketika membuka tangannya Bu Tawi, itu karena Bu Rokesi apa memang karena Bu Tawi pengen membuka saja? Karena ngantuk. Dia dengan ngantuk buka, Pak. Sendiri kalau dari orang lain. Iya. Nah, jadi ternyata apa yang dilakukan kita itu sebenarnya karena diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Sebenarnya diri kita sendiri yang buka tangan kita itu. Cuma kadang-kadang kebetulan saja pas. Kebetulan saja pas mau buka, dikirain itu tuh karena omongannya Bu Rokesi. Ternyata bukan sebenarnya, karena dari Bu Tawinya sendiri pengen buka gitu. Nah, jadi ternyata kendali atau kontrol itu ya ada di tangan kita. Nah, ini ada teori kontrol ya. Bu Linda tolong diingatkan barangkali saya lupa. Coba kita lihat, ini rada burung ya. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ternyata ini ngerasa sekali ke kita Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu seperti ini. Ilusi guru bisa mengontrol murid. Wes gak murid apa jari kita sih. Kita guru itu ilusi. Ilusi itu. Ternyata nggak begitu kok. Anak itu mau itu bukan karena itu. Kalau toh melakukan itu juga terpaksa barangkali, nggak enak. Ilusi. Kitanya merasa bangga bahwa itu adalah kontrol kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa istilahnya tuh yang membuat orang bersalah tuh? Bahasanya tuh. Oh, kenapa sih kamu begitu? Nah gitu ya.
Enggak, kasihan sama saya. Merasa bersalah, dibuat si siswa jadi merasa bersalah. Dijudge Bu ya, kamu punya salah ini. Aturannya begini. Kenapa kamu begini? Itu oleh kita dipahami ternyata dikirain itu anak itu karakter kuat tuh karena itu, tidak sebenarnya. Tidak juga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Gak juga, ilusi. Oleh psikolog itu disebut ilusi. Enggak gitu-gitu amat kok. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang tua terhadap anak ya Bu ya. Itu ilusi ternyata. Nah, ini kira-kira ada nggak perilaku seperti ini yang kita lakukan? Barangkali ya. Jangan-jangan selama ini kita seringkali melakukan sebuah ilusi. 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 Jangan-jangan diberi nasihat ini anaknya pengennya itu. Potensinya itu. Mungkin belum pas aja Bu ya. Mungkin belum pas aja. Jadi, maunya penguatan positif, sudut pandangnya kita melihat sudut pandang versi kita sebenarnya. Ternyata anak nggak begitu ternyata. Nah ini seperti ini. Memang banyak yang kritik sih. Masa iya teori stimulus respon juga berlaku? Tetap berlaku. Cuma kita berusaha untuk merubah budayanya itu diganti dengan teori kontrol. Coba kita uji cobakan. Ya, memang betul ada stimulus respon. Kalau di dalam apa namanya itu? Dulu tuh saya pernah belajar tabula rasa. Ya, tabula rasa kalau nggak salah ya. Bener nggak Pak Fer? Ada teori tabula rasa. Aksi reaksi. Ya, stimulus respon. Seperti tadi apa tuh? Si singa yang mau loncat-loncat tuh. Atau dalam teori behavioristik kalau nggak salah ya. Behavioristik apa risme itu yang benar? Behavioristik ya. Anjing tiap hari dikasih bunyi lonceng. Ting ting, kemudian dikasih makan. Kalau ada ting, makan. Ting lah kapangane. Priwe? Ngeces. Ding ding lakawan ngeces. Itu kan behavior gitu. Masih berlaku ya, tetap saja tetap berlaku, tapi bukan itu yang kita maksud. Masa iya sih kita mendidik anak dengan teori itu plak jiplak gitu. Oh, ting ting bocah ngeces. Terlalu banyak terlalu apa namanya Pak Fer? Organik banget gitu. Terlalu organik banget. Jadi ngecesnya si anjing itu sebenarnya kan respon organik ya. Ya, bukan psikologis, tapi organik gitu. Kita lihat coba, selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nasihati siswa seolah-olah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu benar gitu. Ya. Mestinya yang bagus itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa jadi berbeda. Pandangan mereka berbeda terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau stimulus respon begitu memang. Tapi kita ubah para sudut pandangnya. Bahkan mereka yang melakukan sebuah kesalahan pun boleh jadi itu memiliki tujuannya. Memiliki alasan melakukan itu. Itu namanya teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Enggak juga, seperti kasus Bu Ratna tadi ya. Ternyata anak berubah itu bukan karena dia udah tumbuh aja rasa sadarnya. Ya. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri.
Seperti saya misal, betapa istri saya itu maksa harus pakai baju ini. Mas, blesak. Dibagian sih. Kita senangnya kieu. Blesak, cikrang gitu. Ya jur teman. Tung kita pengen kieu. Contoh. Ya Bu ya. Nah, jadi sayalah yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Anda istriku nggak bisa mengontrol saya sebenarnya. Karena saya adalah merdeka. Contoh, ya boleh. Ya, Bu Yayang pernah diajak makan bakso sama pacarnya? Bu Yayang bisa nolak. Pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Kalau dibujuk-bujuk gagal, ya wayahe dipaksa. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka di era sekarang ini, di kurikulum Merdeka ini, yang digembar-gemborkan, yang sedang kita lakukan adalah kolaborasi, bikin konsensus, bahkan dengan anak. Maunya apa sih anak ini? Bikin konsensus kesepakatan. Di kelas ini, belajarnya diganti di waktu yang akan datang. Nah, stimulus respon model berpikir menang kalah. Kita ganti dengan model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada yang kita diskusikan Bapak Ibu? Hitung-hitung mengingat pedagogik di era tahun 90-an. Ya Pak Pak Roni kuliah tahun berapa Pak Roni? Kuliah tahun berapa? Kuliah tahun 2008 Mas. Lulus 2013. Anyaran masih ya. Hanya malah tua kita. Bisa. Terus sampean ya? Ada yang bisa didiskusikan? Atau kita lanjut Bapak Ibu? Bu Tarbiyah lanjut Bu. Barangkali diingat-ingat ilmu yang dari Bogornya dulu. Di tempat saya ada Bogor Bu, di Singaraja itu. Tapi pakai word Bogor. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin dari bahasa Latin, disiplina, belajar. Nah, mari kita lihat. Kok kenapa belajar menjadi disiplin seperti sekarang ini? Nah, dari kata ini, konotasi disiplin itu disiplin dari belajarnya murid-murid Socrates, Plato. Nah, mereka kemudian menggali sebuah tujuan yang ada di harga, terus merenungkan, berpikir. Nah, berpikirnya itu disiplin. Akhirnya kita pahami bahwa namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ya berarti harus mengikuti A, harus begini, harus A, harus B, harus C. Kalau nggak A, nggak B, nggak C, ya nggak disiplin. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Awalnya, ya. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita ambil intisari dalam pembelajaran ini, kata disiplin itu sebenarnya mendisiplinkan pikiran kita, perilaku kita. Nah, disiplin yang paling penting itulah mendisiplinkan apa yang ada dalam diri sendiri. Sebenarnya disiplin itu bukan sesuatu yang ada di luar. Disiplin itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri, mendisiplinkan diri yang dimaksud di sini sebenarnya. Jadi budaya positif yang kita maksud di sini dengan kata disiplin itu membiasakan, membudayakan anak disiplin terhadap apa yang ia pahami di sini. Betul. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri. Kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ketika kita sadar melakukan itu dan rasional, sebenarnya kita telah mengaplikasikan konsep disiplin sebenarnya. Kita melakukan dan apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang berangkat dari kesadaran kita, pemahaman kita. Ada aspek rasionalitasnya
bukan sesuatu yang biasa saja, bukan. Ya, saya kurang sependapat dengan ada orang mengatakan disiplin itu ya pembiasaan. Pembiasaan itu adalah caranya saja. Pada hakikatnya disiplin itu sebenarnya berangkat dari kesadaran diri. Silakannya nanti kalau tidak ada tumbuh kesadaran, hanya pembiasaan saja, kita beralih pada model yang berbeda, maka dia nggak melakukan itu karena berbeda. Tapi kalau kesadaran, kalau berangkat dari pemahaman, sadar, bentuknya beda juga, ya dia tetap melakukan itu. Disiplin, mau disiplin gitu. Nah, seperti ini sebenarnya. Kira-kira itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara untuk yang disebut dengan nilai-nilai tadi yang disebut tuh ya, nilai-nilai yang kita hargai ya nilai-nilainya nilai-nilai yang ala kita sebenarnya. Nilai-nilai yang sudah kita ya sebut saja apa ya, teruji atau gimana nih. Jadi sudah given. Tapi ini nggak usah kita sanksikan lagi sebenarnya, nilai-nilai ini sudah nilai-nilai yang Indonesia banget gitu. Iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, yang tadi ada singgungannya dengan P5 itu. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu nilainya sebenarnya. Bahkan di Jawa Barat, di gerakan Jabar Masagi, itu nilainya nambah lagi. Ya Mas ya? Saya pernah ikut sosialisasi, nilainya nambah lagi, jadi kebanyakan nilai. Padahal nilai itu ya harusnya sih mendasar, jangan terlalu teknis gitu. Kalau teknis bukan nilai, itu namanya indikator. Kan begitu? Ya, indikator itu. Mari kita lihat Bapak Ibu, tadi kan ada teori motivasi ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi ini internal. Ada eksternal, ada internal. Ya, motivasi eksternal pertama, menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu eksternal. Jadi dia melakukan itu karena orang lain gitu. Ya, agar tidak dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi penghargaan tadi ya. Memang bagus ya dia itu, kita punya piala banyak banget itu. Ya, pialanya banyak banget, tapi kalau anak melakukan itu karena piala, akhirnya kan kelas masih kotor-kotor juga. Karena targetnya piala. Bukan penumbuhan kesadaran. Itu dia maksudnya, mungkin begitu ini tuh. Nah, kecuali kalau motivasinya sudah motivasi internal. Ya. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Terus proses penyadaran diri. Nah, ini yang kita coba dipraktekkan mari silakan Bapak Ibu praktekkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Ya. Coba ajak anak untuk memunculkan motivasi internalnya. Kira-kira begitu? Lalu sebelum ke restitusi, bahannya ini Bapak Ibu, bahan dasarnya ya maaf ya, bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar, ada kebutuhan akan survival nih, pertahanan diri ya, seperti makan, minum, ya, kawinan bukan tuh, masuk ya? Enggak, bos, survive. Ada lagi cinta kasih. Cinta kasih. Ya, ada lagi kesenangan, Bu. Ada lagi kebebasan. Ada lagi penguasaan. Jadi berapa kebutuhannya? 5. Ini menjadi bahan dasar nanti akan kita aplikasikan pada restitusi. Bahannya ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini saya nulis. Tadi malam saya nulis apa contohnya? Wah, saya ingat Pak Anton. Ya, sebut saja Joni Tralala. Pak Anton bingung menghadapi perilaku Joni yang seringkali meminta paksa makanan yang dibeli teman-temannya.
Pas temannya beli, dimet, dicomot, dipangan, Selalu begitu. Jika Anda menghadapi kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Joni melakukan itu? Apa yang mau ngomong? Bu Tarpia. Seandainya Bu Tarpia ini Pak Anton. Pak Antoni bilang. Menurut Bu Tarpia dalam kasus Pak Anton ini, apa motivasi Joni dalam kebutuhan 5 kebutuhan tadi itu? Mungkin lapar, Pak. Oh, lapar. Tapi dia lapar. Wow, barangkali Joni anaknya wong beli duwe ya. Anak bature kok direbut. Ya, betul. Kan simpan dulu ya, simpan Bu ya. Bu, ini selain lapar, kira-kira Doni melakukan apa? Celamit. Kok ingin celamit bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesianya? Coba Pak, bahasa Jepangnya apa celamit? Ada nggak? Memen, Pak. Memen. Memen. Ini jaluk baik. Jawa. Iya. Ada bocah. Nah, kita simpen celamit ya. Bukus DT udah sembuh nih. Bukus, Joni itu apa alasannya ngambil itu? Joni ngambil makanan biasa. Jangan biasa. Masa biasa? Kebiasaan setiap hari. Kalau beli sendiri nggak enak ya, Mbak? Bukan karena Bukan karena kelakuannya seperti itu setiap hari. Habit. oh, kebiasaan. Kalau kebutuhan. Bu Ratna gimana itu? Bukan karena kebutuhan, tapi karena Berat yang mana sih? Film Korea, ya, film Korea. Dia ada trauma kekerasan dari orang tuanya sehingga dia butuh kayak kekuasaan cara menindak yang Betul. Iya. Ini jadi ingin menunjukkan bahwa dia tuh bisa ngerebut. Atau bahkan kesenangan melihat temennya nyengir. Dimet ayo, beri rasanya. Ada yang menikmati itu barangkali. Ada kepuasan. Ada ibu yang begitu ya? Ada, Pak. Iya. Ini menurut saya aja pribadi ya. Kalau si Joni itu ngambil karena lapar, berarti dia punya kebutuhan untuk survival tadi, bertahan itu. Melas oleh Bang Dina beli mangan sega, Bu. Mangannya apa? Lengkoh. Ada lagi usil aja. Nggak mungkin usil maksudnya itu. Ambil lagi usil. Barangnya harus dipangan berapa usil? Mungkin dia butuh kebutuhan untuk diterima. Mungkin dia orang diacak dolan. Butuh perhatian. Ada nggak ibu yang nggak diterima di ruang guru di sini? Nggak ada lah, Zat. Nah, tadi jagoan ya. Jagoan itu berarti dia butuh pengakuan atas kemampuan. Lamun film mama Giant gini, Giant. Giant apa Suneo? Giant ya. Giant, Pak. Butuh hebat gitu. Ada lagi bekal dari mama itu saja bekalnya. Nobita pun Bapak. Dikasih itu aja sehingga dia ngambil punya temennya. Berarti dia butuh akan pilihan. Kira-kira begitu. Iseng lihat ekspresi temen tadi. Senang lihat teman direbut tuh mukanya tuh meringis gitu. Iya, dia malah seneng. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mari kita lihat ada banyak motivasi orang melakukan ya. Tadi udah kita bahas sebenarnya. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi
intrinsik. Tadi udah dibahas sebenarnya ini. Kita lanjut. Kemudian, mari kita refleksi diri kita. Pada saat kita menghadapi siswa itu, ya katakanlah dari mulai jam 7 tit sampai pulang itu lebih banyak kemana nih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, jadi posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Ini bakal Bapak Ibu nanti kalau mengikuti kegiatan ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman siswa, pemantau, atau manajer. Ini Bapak Ibu kalau sudah pernah ikut PMM ya Pak Fer ya, sebenarnya saya Pak, kebetulan saya ikut itunya tuh, pilihan belajar di PMM-nya tuh sama Pak ini Pak. Jadi lah nyambung ya, katakan ini boleh sengaja. Kita lihat yang pertama, penghukum. Tadi ada anak telat, langsung push up. Ini biasanya guru PJOK ini. Penghukum. Orang ditapak. Enggak ditanyain dia, kamu telat kenapa? Enggak ditanyain, telat push up langsung. Turun gue pas kelas tuh, Pak. Turun. Istilahnya turun Pak sekarang. Minggir yuk. Berdiri di barisan lain, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain, atau apa ya, beresin, atau banyak lah. Ada juga tipe yang kedua, pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak bilang, kamu kok begitu-begitu aja, paham ah? Iya. Apa kamu nggak kasihan sama Bapak? Nanti Bapak dimarahin Pak Topik. Saya nggak ngerasa bersalah, Pak, ngerasa senang. Ini kan, mau bawanya dimarahin, rasa senang jadinya nggak merasa bersalah. Nah, itu salah contoh ya. Itu harusnya pembuat rasa bersalah itu. Contohnya. Begitu Bu Rama. Aduh nih. Atau teman. Kalau teman itu, contoh begini, ada anak melanggar, sudah kamu sana, biar ibu aja ngerjain. Nah, contoh gitu. Jangan-jangan kita sering ngasih nilai ke anak yang nggak pernah masuk di sini. Wajib ngasih nilai. Wajib banget sih, kategori yang dari kurikulum. Saya sebenarnya nggak ikhlas, cuman ya wajib. Siapa sih guru rumah? Cuman ya wajib. Aduh, mau aja ngomong-ngomong konon ya. Oke, Tan. Kalau jadi teman itu maksudnya kamu lagi. Nah, tadi Pak Hermawan siramani. Suku gie siramani. Terus mana? Nah, gini. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada saya. Sobut. Contohnya ini. Contohnya. Ada lagi pemantau. Kalau pemantau itu biasanya perbuatan kemudian dicek dan bukan cek dan dicek. Apa namanya Bu Linda namanya itu? Dilihat aturan mainnya gitu. Ya, pelanggaran di cross check dengan aturan mainnya. Kalau nggak sesuai, nah itu namanya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu nanti saya kurangi poinnya. Nah, itu pemantau. Tambah poin. Tambah poin atau kurangi poin? Tambah poin. Tambah poin ya. Poin negatifnya ditambah gitu. Itu pemantau. Nah, yang paling ideal itu ada di posisi terakhir. Manajer yang dimaksud di sini bukan berarti kepala sekolah. Bapak Ibu guru juga adalah seorang manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Ini, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Ngantuk. Iya Bapak, seperti dulu Bang. Aduh Bapak, Betul ini praktekkan aja ya. Betul Bu. Bukan ini aja yang ngantuk tuh. Saya juga ngantuk. Ya. Mas Odi juga ngantuk. Semua juga ngantuk. Coba kira-kira apa alasan ini ngantuk? Ya modul.
Oh, ternyata tadi malam lembur. Jangan ngelembur lagi ini. Tidurnya jam 8 aja. Belum coba. Sampai jam berapa ngelemburnya, Pak? Kemarin bawain. Jam 9, jam 12 ya? Iya. Jam 8 tidur aja. Orang pelajar lebih baik. Contohnya begitu. Habis lembur Tuh. bikin mobil, dilembur lagi bisa. Nah. Wah, Pak Ustaz. Masya Allah. Pak tutup aja, Pak. Kalau ruan bae Pak iya wis. Lalu kemudian barangkali gurunya lalu menanyakan, coba ini, Bapak kan pernah membuat keyakinan kelas, oh bukan Bapak, kita pernah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa yang dilanggar keyakinan itu? Pak, apa namanya itu? Disiplin, atau tepat waktu, atau belajar dengan tertib. Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaannya begini. Kira-kira menurut Eni, apa yang harus Eni perbaiki dari kesalahan Eni sering ngantuk di kelas itu? Nah, itu. Lalu yang membuat solusi saudara Eni sendiri. Yang membuat solusinya adalah siswa itu sendiri. Itu namanya manajer, Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu menjadi manajer yang baik? Insyaallah. Apa selama ini kita tuding-tuding saja? Tidak mau tahu. Ini kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lihat 5 posisi kontrolnya. Bentar Bu ya. 5 posisi kontrolnya. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau dilihat dari sini, dari sebelah kiri, guru berbuat. Kalau penghukum itu menghardik. Membuat merasa bersalah itu berceramah, mengatakan, banyak ceramah itu. Biar anak merasa bersalah. Kalau teman membuat alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung, mengukur, ada standar aturan, pakai standar aturan kalau pemantau. Nah, kalau manajer banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi mengungkap alasan anak melakukan kesalahan itu. Kata-katanya barangkali begini Bu, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, terus saja ya. Nah, yang baik itu seperti begini. Apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seterusnya, kira-kira mari kita lihat dampaknya pada murid, pada penghukum itu. Ternyata ya tadi Pak Hermawan, dia lagi. Salah, besoknya salah lagi. Karena dalam dirinya belum tercetus kesadaran. Kalau membuat rasa bersalah, si anak memiliki rasa rendah diri. Kalau sebagai teman, lemah, selalu dibantu oleh gurunya. Tidak mandiri, tergantung. Kalau pemantau, lebih banyak menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Ya. Yang terakhir, kalau manajer, ya ini kan namanya saja ceritanya ideal ya. Bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan sedikit lagi, Bapak Ibu. Nanti ujungnya itu adalah budaya positif. Ya, ini kalau kalau aturan itu kan berjenjang, Bapak Ibu ya. Kalau dalam konteks filosofi negara itu sebut saja ini adalah Pancasilanya gitu. Ini adalah UUD-nya, ini adalah UU-nya, terus sampai di dalam tata tertib kelas, kira-kira gitu. Ya. Nah, tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Seperti tadi, apa contohnya? Bu Linda, keyakinan kelasnya antara lain siswa itu apa? Disiplin ya, tepat waktu, Sadar. ya, itu keyakinan kelas itu. Ya. Rapi, ya bersih. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Kalau peraturan kira-kira seperti ini, ya. Kalau keyakinan lebih bertanggung jawab, menghormati orang lain. Pokoknya sifatnya nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita itu. Nanti kita sepakati saja di kelas, itu keyakinan kelasnya apa.
Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini endingnya di sini nih, akhirnya di sini. Mari kita coba pahami dulu, nanti kita praktekkan sebelumnya dalam proses pembelajaran berikutnya. Segitiga restitusi. Ada 3 sisi ya. Yang pertama, dari mana dulu awalnya nih? Dari menstabilkan identitas. Kemudian dari validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keinginan. Menstabilkan identitas itu bahwa Bapak Ibu harus punya strategi katakanlah kalau anak sedang marah-marah itu ya diredakan lah. Ya diredakan emosinya, diajak duduk. Ya. Di bahasa Jawanya apa? Artinya dilandaikan dulu. Ya, dineng-neng. Bahkan pura-pura saya juga dulu begitu sama. Nah gitu. Padahal mah nggak pernah. Bapak juga sama nang. Capek Bapak dulu juga. Nah itu. Akhirnya dia turun kan? Masih mending kamu cuma segini. Bapak mah dulu lebih parah lagi. Dan dia dimenangkan hatinya. Nah, kalau sudah sampai stabilkan identitas, baru kemudian konfirmasi tindakan yang salahnya. Ya. Bener nggak kamu tidak mengumpulkan tugas 5 kali? Bener. Tanya alasannya kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas 5 kali itu. Nah, kemudian dia mengungkapkan dan kemudian di akhirnya kita konfirmasi perbuatan dia yang salah itu dengan kesepakatan yang telah dibuat di kelas, yaitu berupa keyakinan tadi. Nah, dari sana diharapkan tumbuh kesadaran anak meyakini nilai tadi. Ini endingnya di sini. Supaya anak meyakini bahwa ada sesuatu yang salah, menyadari bahwa dia itu salah, melanggar komitmen, melanggar keyakinan, melanggar nilai-nilai yang diyakini benarnya itu. Ini konfirmasi seperti itu. Lalu ada yang bertanya, untuk apa ada negara hukum? Kan begitu ya Bu ya, Bu Janena ya? Kan orang salah kan dihukum. Betul. Kita kembali lagi, ini mah dalam rangka proses pendidikan. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana anak yang udah main celurit? Ya itu nggak usah pakai restitusi. Pakai Satpol PP, pakai polisi. Udah nggak pakai ini, nggak usah. Lanjut tuh tingkat tinggi itu mah. Di atasnya BPBK. Ini mah sebelum ke BPBK ini ceritanya nih. Yang bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru. Kalau oleh Bapak Ibu guru anak itu masih ada problem yang belum bisa ditangani, nah Bapak Ibu guru BK punya triknya lebih dari itu. Karena beliau ilmunya di sana. Ilmunya ada di sana. Nah, kalau nggak mampu lagi gimana Pak Fer? Ya tergantung kasusnya, tergantung permasalahan anaknya apa. Oh gitu ya. Kita lihat dulu kalau misalkan kaitannya dengan psikologi, kita psikolog. Psikolog ya. Iya. Psikolog bilang. Kalau sudah kriminal, polisi Pak ya. Polisi. Iya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang bisa diskusikan hari terakhir ini? Ada? Pengen jadi manajer. Barangkali monggo ada refleksi dikit lah. Siapa Bapak Ibu yang mencoba untuk merefleksikan? Ya. Yang saya tanya sama Pak Wahyu. Ya, benar. Ya, yang Pak dulu. Ya. Jadi menjadi guru nggak bunyi Pak Wahyu. Sebagai seorang manajer itu yang terbaik pilihannya dibanding yang 4 tadi itu. Jadi ya kelimanya hampir pernah, tapi nanti kedepannya lebih banyak menjadi seorang manajer. Biar siswa itu merasa ya gimana selain dihargai, nyaman dan diterapkan apakah oh betul mereka akan lebih baik dibanding hukuman atau yang lain-lainnya gitu. Dicoba apa ya?
Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang dari bapak-bapak, satu lagi dari bapak-bapak. Iki bapak sih, bapak iki bapak sih. Ada lagi? Monggo. Barangkali mau ngomong, silakan Pak Hendri. Refleksi. Untuk refleksi apa ya? Untuk perasaan saat ini, ya alhamdulillah Pak dapat ilmu baru tadi Pak. Mengenai 5 kontrol ya Pak ya dalam menghadapi berbagai masalah pada peserta didik ya Pak ya. Kemudian setelah menyimak dan mempelajari materi ini, insya Allah nanti kita harus menerapkannya sebagai 5 kontrol tersebut Pak. Kemudian kedepannya tentunya kita akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi berbagai masalah khususnya untuk peserta didik. Terima kasih gitu Pak. Sepertinya waktunya cukup Bapak Ibu ya. Maaf ini bukan menggurui, tapi tetap saja ini adalah latihan berbicara di depan umum. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Dan nanti insya Allah kita bisa menerapkan pengetahuan teori-teori baru, sama yang poin terakhir tadi yang itu bermanfaat bagi kita. Siapa tahu ada perubahan budaya yang cukup mendasar, substantif kalau kita melakukan ini. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.